Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Maria Taifa, NIM 220029410061, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2, kelompok agribisnis tanaman dari Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat siang. Siang, Bu. Bersyukur siang hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran agribisnis tanaman pangan. Sebelum kita belajar, saya minta Nancy pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Silahkan Nancy. Terima kasih Adik Mercy yang sudah memimpin kita dalam doa. Kabar kalian bagaimana? Semua sehat? Sehat. Baik, semua sehat berarti kita bisa belajar dengan nyaman. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Iya enggak? Hadir. Nini, ada Ibu Ima, ada Ibu Marti, Ada Ibu. Nini, Ada Ibu. Meriona, Ada Ibu. Senci, Ada Ibu. Herianto, Ada Ibu. Mercy, Ada Ibu. Nita. Ada Ibu. Ya. Baik, kehadiran minggu ini anak laki-laki banyak yang tidak hadir. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Ada informasi ke kelas? Ada informasi tentang teman-teman yang tidak hadir? Tidak ada. Semua sehat? Sehat. Ya. Sebagai wujud rasa cinta tanah air terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, saya minta Meliona pimpin kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
Tanaman jagung. Baik, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada. Coba kalian perhatikan 3 gambar yang ada di depan. Ini adalah gambar apa menurut adik-adik? Mercy, gambar apa? Pupuk. Mirianto, gambar apa? Yang sebelah sini pupuk apa? Yang sebelah sini pupuk apa? Miriana, sebelah sini pupuk apa? Pupuk urea, KCl, dan lain-lain. Ini pupuk kimia. Kalau yang di tengah pupuk apa? Tanah. Kalau yang di sebelah? Ini adalah gambar tanaman yang kekurangan pupuk atau kekurangan unsur hara. Nah, setelah melihat gambar yang ada di depan, menurut kalian tanaman itu akan subur atau tidak jika kita tidak pupuk? Tidak. Karena apa? Karena kekurangan unsur hara, kekurangan pupuk. Ini daunnya akan seperti ini. Ini adalah tanaman jagung. Pernahkah kalian memupuk tanaman? Nah, pupuk tanaman apa? Pupuk tanaman apa yang biasa kamu berikan pupuk itu? Kamu biasa memupuk tanaman apa? Tanaman kangkung atau tanaman jagung atau pupuk itu sendiri dan pemupukan itu apa? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis pemupukan tanaman jagung. Jadi kita harus menganalisis, kami harus memupuk tanaman jagung. Tujuan kita belajar pemupukan tanaman jagung itu untuk apa? Supaya kita mengetahui jenis pupuk apa yang kita gunakan, kandungan unsur hara dari pupuk itu kandungannya apa, dan juga kita harus menghitung kebutuhan pupuk yang akan kita butuhkan. Jangan sampai kita mau memupuk tapi kita tidak tahu kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman itu seperti apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi pemupukan. Nah, kalau kita sudah bisa dan kalian juga sudah memahami tentang pemupukan, maka akan bermanfaat. Bermanfaat untuk kalian dan juga untuk ibu. Untuk kalian apa? Kalian di rumah bisa menghitung kebutuhan pupuk untuk kalian memupuk tanaman kalian. Contoh, di rumah kan tanaman padi banyak. Kalian bisa menghitung, 1 hektar ini saya butuh pupuk berapa kilo untuk saya memupuk saya punya tanaman padi. Atau tanaman sayuran kangkung, 1 petak saya harus berikan pupuk berapa. Jadi kalau 1 petak dibutuhkan berapa kilo dan 1 tanaman itu butuh berapa gram. Itu adalah tentang manfaat kita belajar tentang pemupukan. Nah, ini adalah kegiatan pemupukan yang kita berikan pada tanaman. Ini adalah pupuk kimia yang diberikan pada tanaman bunga. Ini juga adalah pupuk kandang. Ini diberikan pada tanaman bunga matahari. Nah, pupuk itu merupakan penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawa unsur hara. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk kalian berliterasi tentang pupuk. Silakan kalian berliterasi tentang pupuk yang Ibu sudah berikan materi. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berliterasi.
Eci, Marti, Ima dengan Mercy. Mercy dan Gita. Sedangkan kelompok 2 Mirianto, Reni, Yenda, Neni. Oke, perhatikan sini sebentar baru pindah. Ibu hanya bagi saja sebentar baru pindah. Oke, perhatikan sini. Pupuk itu apa? Bahan yang diberikan ke dalam tanah, baik organik maupun organik, dengan tujuan untuk menggantikan unsur hara yang hilang. Pemupukan, coba Mirianto. Pemupukan merupakan salah proses penting dalam budaya persaudara. Keberhasilan produk tanah sangat ditentukan oleh proses pemupukan. Jadi pemupukan itu kita berikan ke tanaman yang kita budidayakan supaya mendukung proses produksi, dan pupuk itu sangat menentukan keberhasilan produksi daripada tanaman yang kita budidayakan. Manfaat pupuk. Coba adik ini baca manfaat pupuk. Manfaat pupuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki zat organik, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen atau rasa, nilai gizi dan jumlah panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekankan pertumbuhan atau serangga penyakit tanaman, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Ya, itu adalah manfaat dari pupuk. Nah, ibu kan tadi tanya, semua sudah biasa menanam tanaman. Nah, setelah kalian pupuk, kalian punya tanaman, apa yang kalian lihat? Tanaman itu subur kok atau subur. Jadi setelah kita berikan pupuk, penampilan dari tanaman tersebut akan berubah. Dalam hal ini akan semakin subur, daunnya semakin hijau, pertumbuhannya semakin bagus. Ini adalah jenis-jenis pupuk. Mercy, jenis-jenis pupuk yang Mercy ketahui itu apa saja? Yang Mercy tahu pupuk itu ada pupuk apa saja? Pupuk urea, terus pupuk apa lagi? Pupuk KCR, terus pupuk apa lagi? Kotoran ternak, masuk pupuk kosong deh. Kotoran ternak, pupuk kandang, terus apa lagi? Kompos. Jadi pupuk itu ada bermacam-macam, tapi jenisnya itu dibagi menjadi dua. Jadi ada pupuk organik dan juga anorganik. Pupuk organik itu pupuk yang berasal dari alam, sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dan mengandung bahan kimia. Nah, pupuk organik itu contohnya kompos, bukasi, pupuk kandang. Sedangkan pupuk anorganik itu yang seperti kita ketahui ada pupuk urea, KCR, SP3E6, NPK dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis pupuk. Nah, pupuk seperti yang tadi diceritakan bahwa pupuk organik itu pupuk yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi. Dan pupuk itu bisa yang seperti kita jelaskan bahwa ada pupuk kompos, ada bukasi dan juga pupuk organik. Itu adalah pupuk organik. Pupuk anorganik atau pupuk buatan seperti tadi kita katakan bahwa ada urea, ada PSP dan juga ada KCR. Dan pupuk buatan ini sangat banyak. Nah, kandungan unsur hara pupuk itu dibagi menjadi dua. Ada pupuk tunggal dan juga ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal berarti dalam pupuk itu hanya mengandung satu kandungan unsur hara saja. Sedangkan kalau pupuk majemuk berarti dalam satu pupuk ada mengandung berapa jenis kandungan unsur hara. Nah, ibu mencontohkan kalau pupuk tunggal itu contoh pupuk urea karena hanya mengandung N saja. Kalau NPK masuk ke
kalian lihat dari apa dulu? Yang pertama, kalau mau melakukan pemupukan itu kita biasa lihat yang pertama, kita lihat kondisi apa dulu? Biasa kita lihat kondisi tanaman. Apakah tanaman itu sudah siap dipupuk atau belum? Tanaman itu sudah berumur berapa? Yang kedua, apa? Waktu pemupukan. Yang ketiga, cara pemupukan. Loi, biasa kalian pupuk di sawah itu caranya seperti apa? Buat lubang tanam baru isi pupuk atau seperti apa? Disiram atau disebar saja ke luasan persawahan kita. Itu adalah tentang cara pemupukan. Nah, untuk menghitung kebutuhan pupuk seperti yang tadi Ibu katakan, ini ada satu soal. Bunyi soalnya seperti ini. Seorang ibu tani membaca peluang pasar dengan penanaman jagung manis seluas 1 hektar yang diperkirakan panen pada bulan Agustus. Hasil panen jagung manis ibu tani akan menjualnya pada pameran 17 Agustus. Untuk meningkatkan produksi jagung manis, maka ibu tani perlu melakukan pemupukan tanaman jagung manis dengan kebutuhan pupuk N berapa? 100 kg. Nah, yang tersedia adalah urea. Urea dengan kandungannya berapa? 46%. Dan TSP kandungan unsur haranya berapa? 45%. Dan KCl 50%. KCl 50%. Oke. Nah, untuk menghitung akan kebutuhan pupuk ini, maka yang pertama kita harus mengetahui kandungan daripada unsur hara yang terkandung pada pupuk tersebut. Nah, tadi untuk N ini ada 100 kg, P dan juga K ada berapa? Ada 100 kg juga. Di P dan K. Sekarang kita coba menghitung. Yang pertama, urea tadi 100 kg, berarti 100 kita bagi dengan kandungan unsur haranya tadi 46%, kita kali dengan 100. Hasilnya berapa? 222 kg pupuk yang dibutuhkan ibu tani untuk memupuk jagung tani. Jagung manisnya seluas 1 hektar. Sekarang TSP juga tadi berapa? 100 kg kita bagi dengan unsur haranya berapa? 45% dikali dengan 45, hasilnya 100 kg. Yang berikutnya KCl 100 kita bagi berapa? 50% dikali 100 kg, hasilnya 12 kg. Itu adalah perhitungan kebutuhan pupuk untuk memupuk tanaman jagung manis seluas 1 hektar. Nah, dari soal yang Ibu berikan, kira-kira adik-adik paham tidak? Itu adalah cara menyelesaikan kebutuhan pupuk perluasan atau per area yang kita butuhkan untuk berbudidaya. Nah, tadi di awal Ibu katakan bahwa tanaman itu kekurangan unsur hara, menyebabkan tanaman itu tidak subur. Contoh tadi daunnya itu menguning semua, daunnya itu pertumbuhannya kerdil. Nah, kekurangan unsur hara dikenal dengan istilah defisiensi. Defisiensi atau kalah unsur hara adalah apa, Reni? Kekurangan material bahan yang berupa makanan bagi tanaman itu melangsungkan hidupnya. Kebutuhan tanaman akan unsur hara berbeda-beda tergantung dari umur dan jenis tanamannya. Jika unsur hara dalam tanah tidak tersedia, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan produksinya akan menurun. Jadi kalau tanaman kekurangan unsur hara, maka pertumbuhannya itu akan terhambat dan otomatis produksinya juga akan menurun. Nah, untuk mengetahui apakah suatu tanaman itu mengalami kecukupan atau kekurangan unsur hara dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya kita melakukan apa? Melakukan pengamatan. Kita tidak mungkin tahu kalau kita punya tanaman itu kekurangan unsur hara kalau setiap hari kita di rumah tidak ke kebun. Tapi kalau orang yang rajin ke kebun melihat tanamannya, oh ya sudah lihat, oh ini tanaman saya kekurangan unsur hara. Jadi yang pertama
dilakukan pengamatan secara visual, secara langsung terhadap gejala kekurangan daripada tanaman, kekurangan unsur hara pada tanaman tersebut. Nah, kalau untuk kekurangan unsur N biasanya itu warna daun berubah menjadi hijau muda, kemudian menjadi kuning sempurna, dan jaringan pada daun itu akan mati. Itu adalah kekurangan unsur hara nitrogen atau kurang pupuk urea. Kalau unsur hara P, fosfor, gejalanya itu daun bagian bawah, terutama tulang daun berwarna merah. Jadi ini biasa pada tanaman jauh itu kita lihat di bagian bawah daun itu akan berwarna merah, korosis, artinya tanaman tersebut ya kekurangan unsur hara P. Yang berikutnya unsur hara K, kalium. Gejala kekurangan itu biasanya daunnya itu mengkerut, dan terutama daun tuan meski tidak merata, tepi dan ujung daun menguning yang kemudian menjadi garis coklat. Kamu pernah lihat tanaman daun jauh yang mengerut? Ya, itu adalah kekurangan unsur hara kalium. Nah, dari materi yang ibu berikan dan juga kelompok yang ibu sudah bagi, hari ini ibu juga akan memutarkan sebuah video untuk kalian tonton. Silahkan kalian mengamati video penunjukan tanaman jauh. Oke, dari materi dan video yang kalian tonton, apa yang kalian dapat belajar? Mediona, mengetahui cara penumpukan tanaman jagung. Medianto, biasa penumpukan tanaman jagung, Medianto gunakan pupuk apa? Urea. Kalau padi, biasa gunakan pupuk apa? Padi untuk masa vegetatif atau masa awal, biasa gunakan pupuk apa? Pupuk apa? Pupuk urea untuk masa vegetatif. Kalau menjelang berbunga, biasa untuk penumpukan tanaman padi gunakan pupuk apa? Menjelang padi itu membentuk anakan atau memasuki masa-masa bunting, itu biasa kalian gunakan pupuk apa? Pupuk apa? Biasa gunakan pupuk apa? Biasa di sini orang istilahnya itu kalian hanya tahu ada pupuk merah, ada pupuk putih dan pupuk hitam kan? Nah, itu biasa kalau untuk fase-fase menjelang berbunga itu biasa kita berikan unsur hara P dan juga aja dalam hal ini pupuk ACE. Nah, maka dari hal tersebut hari ini ibu akan
Jadi kalian sudah mengamati materi dan juga mengamati video yang Ibu tayangkan. Sekarang kalian duduk sesuai kelompok yang tadi Ibu bagikan dan kalian melakukan pengamatan terhadap jenis-jenis pupuk yang ada di depan. Kalian duduk sesuai kelompok yang Ibu bagikan. Silakan. Duduk sesuai kelompok. Dan perhatikan LKPD 1. Duduk sesuai kelompok dan perhatikan LKPD 1. Sekarang saya minta masing-masing kelompok maju ke depan. Kelompok 1 dan juga kelompok 2. Perhatikan sini. Kalian perhatikan di LKPD. Hari ini kita harus mengetahui yang namanya jenis-jenis pupuk. Kalian harus mengamati. Ada 4 pupuk yang tersedia di atas meja. Silahkan kalian mengamati pupuk ini dan juga kalian harus menuliskan pada LKPD dari bentuk warna dan juga daya kelarutan serta pH dan kandungan unsur hara daripada pupuk tersebut. Jadi silakan secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD. Silakan. Masing-masing kelompok mari ambil alat dan bahan dan kalian mengerjakan LKPD. Silakan. Ada 4 pupuk di sini. Silakan, ini kurang 1 lagi. Silakan cari 1. Bawa alat dan bahan di sini. Bawa semua di sini. Yang lain silakan bergabung. Semua maju ke depan. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, yang kelompok 2 silakan cari salah satu wadah lagi di luar. Ini di sini. Yang satu agak minggir. Ya. Oke. Silakan kalian mengamati buku-buku yang ada di depan kalian dan kalian menuliskan pada LKPD. Silakan kalian mengisi pada wadah-wadah yang tersedia. Silakan. Setelah kalian mengamati, silakan kalian mencampurnya dengan air untuk mengetahui daya kelarutannya. Apakah pupuk ini cepat larut atau tidak? Oke, masing-masing kelompok silahkan mengamati ini pupuk apa, ini pupuk apa, ini pupuk apa, ini pupuk apa, warnanya apa, bentuknya apa, dan juga pH-nya berapa, kadar daya kelarutannya itu berapa. Silahkan ambil LKPD dan menuliskan pada LKPD. Setelah kalian mengamati, silahkan kalian mencampurnya dengan air. Silahkan masing-masing kelompok ambil air untuk mencampur. Setelah kalian melakukan pengamatan, kalian harus mempresentasikannya di depan. Jadi kalian harus bedakan yang masuk
Silakan. Warnanya warna kuning warna apa? Silakan. Kalau sudah mengamati bentuknya, warnanya, silakan dicampur dengan air untuk mengetahui daya hilang kadar. Oke, setelah kalian mengamatinya, silakan kalian mencampur dengan air, kecuali yang sudah cair, supaya kalian mengetahui apakah bubuk ini cepat larut atau tidak. Angkat. Ini kelompok yang lain silakan bertanya, silakan. Silakan di sini sambil pegang. Oke, kelompok 2. Sambil kalian mengamati apakah cepat larut atau tidak. Kalian angkat. Kalian sambil mengamati apakah cepat larut atau tidak. Setelah kalian mengamati jenis-jenis pupuk, silakan kalian menyusun rancangan proyek yang akan kita lakukan pada tanaman jagung. Rancangan proyek tentang pemupukan tanaman jagung. Silakan kalian merancang proyek. Silakan. Setelah kalian merancang proyeknya, kalian presentasikan. Oke, setelah kalian mengamati tentang jenis-jenis pupuk, sekarang silakan kalian merancang proyek pemupukan tanaman jagung. Silakan. Setelah rancangan proyek tersebut selesai, akan dipresentasikan. Silakan. Silakan kalian merancang tentang proyek pemupukan tanaman jagung sesuai kelompok.
KPD penyusunan rancangan proyek. Supaya terlihat jenis-jenis pupuk yang tadi kalian angkat. Silakan. Jadi silakan presentasinya pupuk jenis apa, silakan angkat pupuknya dan tunjukkan ke teman-teman. Agak maju di depan. Silakan moderator membuka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan. Nama pupuk yang pertama itu pupuk urea. Yang kedua pupuk kandang, yang ketiga NPK, dan yang keempat pupuk cair. Golongan urea termasuk golongan anorganik, bukan termasuk golongan organik. Pupuk NPK termasuk golongan anorganik dan pupuk cair termasuk golongan anorganik. Warna pupuk urea putih. Warna pupuk kandang hitam, warna pupuk NPK abu-abu, dan warna pupuk cair biru. Bentuk pupuk urea kecil. Bentuk pupuk kandang kecil juga. Bentuk pupuk NPK besar, dan bentuk pupuk cair. Daya larut pupuk urea cepat larut. Pupuk kandang tidak cepat larut. Pupuk NPK tidak cepat larut. Pupuk cair. Rancangan proyeknya. Judul pemupukan tanaman jadi. Alat dan bahan: tunggal pupuk urea. Waktu dan tempat: Kamis 10 November 2022, tempat SMK Negeri Batu Putih. Prosedur kerja: pertama, membuat lubang tanam di sekeliling tanaman, dan yang kedua, melakukan pengisian pupuk urea. Jadi itu adalah rancangan proyek yang akan kita lakukan. Dari kelompok 2 silahkan bertanya. Pada kelompok 1 silahkan. Kelompok 2 silahkan bertanya pada kelompok 1. Senci. Silahkan bertanya pada kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan jenis-jenis pupuk. Kelompok 1 meminta, kelompok 2 meminta kepada kelompok 2 untuk menyebutkan jenis-jenis pupuk yang kelompok 1 ketahui. Silahkan. Ada 2 jenis pupuk. Yang pertama pupuk organik dan pupuk anorganik. Apakah kelompok 2 bisa memahami? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, silahkan ditutup presentasi. Terima kasih telah sudah Kita berikan kelompok 2 silahkan presentasikan hasil pengamatan dan para jenis dan rancangan proyek. Silakan. Silakan. Kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 1 perhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan tempat saya berikan kepada teman saya. Nah, duduk bukan.
kandang. Silahkan angkat. Ya. Yang kedua pupuk urea. Yang ketiga pupuk organik cair. Yang keempat pupuk NPK. Golongan pupuk kandang termasuk dalam golongan organik. Pupuk urea termasuk dalam golongan anorganik. Pupuk organik cair termasuk dalam golongan anorganik. Pupuk NPK termasuk dalam golongan anorganik. Sifat dan karakteristik: warna pupuk kandang bukan kecoklatan, pupuk urea putih, pupuk organik cair biru, pupuk NPK putih kekuning. Bentuk pupuk kandang serbukan, bentuk pupuk urea butiran, pupuk organik cair, pupuk NPK butiran. Daya larut pupuk kandang tidak mudah larut, pupuk urea cepat larut, pupuk organik cair, pupuk NPK tidak mudah larut. Judul penumpukan tanaman jagung. Alat dan bahan: tunggal pupuk urea. Waktu dan tempat: Kamis 10 November 2022. Tempat SMK Negeri Batu. Prosedur kerja: persiapan alat dan bahan, pembuatan lubang tanam dan penyiraman atau pemberian pupuk. Dari kelompok 1, silakan bertanya pada kelompok 2. Silakan bertanya pada kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh pupuk anorganik. Sebutkan contoh-contoh pupuk anorganik. Silakan. Pupuk anorganik itu apa saja? Silakan. Pupuk urea, organik cair, NPK, SP36 dan KCN. Apakah kelompok 1 merasa puas dan paham tentang dengan jawaban yang diberikan kelompok 2? Ya, jadi pupuk anorganik itu ada pupuk urea, KCR, SP36 dan juga jenis pupuk lainnya. Itu adalah golongan daripada pupuk anorganik. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 menutup presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kami peroleh. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus. Cuaca saat ini sangat panas, kalian pasti merasa jenuh kan? Ya kan? Kalian pasti rasa bosan kan? Oke, semua coba duduk kembali ke posisi semula. Semua duduk kembali ke posisi semula. Ibu akan memutarkan sebuah video untuk kita speaking. Ya, silakan kalian menyimak video ini. Sekarang itu kita bermain. Oke, jadi permainannya seperti ini. Contoh, ibu bilang 1 kepala berarti pegang kepala, 1 hidung berarti pegang hidung. Tapi kalau ibu hanya bilang kepala dan kamu pegang kepala berarti itu bisa. Jadi harus ada kalimat 1 di situ. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1 telinga, 1 kepala. Mulut. Ada yang salah. Oke, kita ulang. 1 mata, 1 kepala, telinga. Oke, kita ulang lagi. Perhatikan teman kalian yang di samping. Kalau ada yang salah. Oke, kita ulang.
walaupun cuacanya panas, kita harus apa? Kita harus tetap semangat. Baik. Waktu diskusi pengerjaan LKPD dan juga presentasi kita sudah selesai, dan hari ini kita sudah belajar tentang pemupukan tanaman jagung. Sebelum kita memupuk tanaman jagung, kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis pupuk. Kita juga sudah belajar tentang perhitungan kebutuhan pupuk. Nah, di pertemuan berikut, di pertemuan kedua, kita akan melakukan proyek pemupukan tanaman jagung. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ingatkan kalian untuk belajar di rumah. Silahkan kalian belajar di rumah, dan juga kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Bukan hanya Ibu saja, tapi dari Bapak Ibu guru yang lain juga kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya minta Anina silakan berdoa untuk kita. Sebelum kita berdoa. Seperti yang dia tahu menghukumi orang yang salah dan janganlah membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena kami dan kasih yang sama-sama baik. Baik, terima kasih adik-adik. Terima kasih juga atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Semua masih semangat? Masih. Semua sehat? Sehat. Pakai SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Baik, terima kasih. Siang hari ini semua masih semangat. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pemupukan tanaman jagung. Sebelum kita melakukan kegiatan pemupukan, saya minta Yeri berdoa untuk kita sebelum kita mulai kegiatan praktikum kita. Silahkan. Baik, terima kasih adik Yeri yang sudah memimpin kita dalam doa, dan sesuai LKPD dan yang Ibu bagikan kepada kelompok masing-masing. Hari ini kita akan melakukan proyek pemupukan tanaman jagung. Silahkan kalian melakukan proyek tersebut sesuai dengan yang sudah kalian rencanakan, dan Ibu meminta supaya setiap kelompok yang sudah terbagi harus aktif dalam mengerjakan kegiatan pemupukan tanaman jagung. Karena ingat, Ibu menilai yang pertama menilai pengetahuan kalian, yang kedua Ibu menilai sikap kalian, dan yang ketiga Ibu menilai keterampilan kalian. Keterampilan dalam hal ini ya kegiatan memupuk tanaman jagung itu Ibu nilai. Jadi Ibu meminta supaya kalian aktif. Dan untuk pemupukan tanaman jagung ini Ibu sudah bagi, silahkan kalian memupuk tanaman jagung sesuai pembagian yang ada. Jadi kelompok pertama itu menggunakan pupuk urea, yang kelompok kedua menggunakan pupuk cair, dalam hal ini NPK cair,
Dan yang kelompok ketiga menggunakan pupuk kandang. Dan tanaman jagung hari ini kita panen saat hari ini berumur 14 hari, jadi kita melakukan pemupukan. Oke, silahkan masing-masing kelompok mengambil bahan dan alat yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan praktikum ini. Silahkan. Yang lain ambil gelas aqua atau waduk di situ. Silahkan. Ini. Saya bagaimana? Ini balas sama ayam. Ini begitu mah. Berarti ini. Silakan kumpulkan kembali alat dan bahan. Alat dan bahan dibawa kembali. Baik, semua ibu minta semua berkumpul di sini. Teman-teman yang lain bisa di sini. Baik, untuk kegiatan pemupukan tanaman jagung hari ini sudah selesai. Ibu minta kalian untuk mengisi jurnal pengamatan yang ada. Jadi setiap hari kalian harus mengamati tanaman jagung yang sudah kita pupuk. Setiap hari kalian melihat perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman jagung itu seperti apa. Karena tadi kelompok 1 menggunakan pupuk apa? Urea. Dengan pemupukannya dengan cara apa? Ditunggal dan diberikan di antara garis tanaman. Kelompok kedua menggunakan pupuk apa? Organik cair dengan cara
dikocor dan disiram pada tanaman jagung. Kelompok ketiga menggunakan pupuk kandang dengan cara dibenamkan mengelilingi tanaman jagung. Nah, Ibu minta untuk jurnal pengamatan itu setiap hari diisi dan kalian mengakses link Google Drive karena di situ ada soal evaluasi. Soalnya ada 15 soal. Jadi kalian mengakses link yang Ibu sudah berikan, silakan kalian akses. Kalian mengerjakan soal-soal tersebut dan kalian mengirimkan kepada Ibu untuk Ibu menilainya. Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Kalau kalian mengalami kendala dalam mengakses ini, kalian menginformasikan kepada Ibu karena sudah ada handout atau soft copy yang sudah Ibu print, sehingga yang susah atau sulit mengakses ini bisa mengambil soft copy daripada soal-soal tersebut untuk mengerjakannya. Bisa? Bisa. Baik. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai pengendalian hama pada tanaman jagung. Jadi minggu depan kita akan mengamati tanaman jagung yang ada dan hama-hama yang menyerang kita akan mengamati untuk mengendalikannya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya minta Reni pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Silakan. Baik, terima kasih adik-adik. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.